Halo semuanya, selamat datang di video edukasi lembaga keuangan. Di video kali ini, saya akan membahas apa sih bank syariah itu, kenapa bank syariah ini berbeda dengan bank konvensional, kemudian bagaimana ya sejarah perkembangan juga dasar hukum bank syariah di Indonesia. Apa itu bank syariah? Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan Islam yang melarang riba atau tambahan bunga, maisir atau judi, dan goror atau ketidakjelasan. Bank syariah ini tidak menggunakan sistem bunga, tapi menggunakan akad yang jelas antara bank dan nasabah, seperti bagi hasil, sewa, atau jual beli. Dengan kata lain, bank syariah bukan hanya tentang finansial, tetapi juga tentang nilai keadilan, transparansi, dan etika bisnis. Lalu, bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia? Pada tahun 1980-an, para ulama ekonom mulai membicarakan perlunya sistem keuangan yang lebih sesuai dengan nilai Islam. Pada tahun 1992, lahirlah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank ini menjadi pembuka jalan bagi lembaga-lembaga syariah berikutnya. Pada tahun 1998, pemerintah merevisi Undang-Undang Perbankan sehingga bank syariah mendapatkan landasan hukum yang lebih jelas. Pada tahun 2008, lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu sebuah undang-undang yang mengatur seluruh aktivitas perbankan syariah. Perkembangan terbaru terjadi pada tahun 2021 ketika 3 bank syariah BUMN bergabung menjadi satu entitas yang bernama Bank Syariah Indonesia atau BSI. 3 bank syariah yang bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan ini bertujuan memperkuat industri perbankan syariah nasional sehingga BSI dapat memberikan layanan yang lebih luas, modern, dan kompetitif. Untuk dasar hukum, bank syariah di Indonesia beroperasi dengan dasar hukum yang kuat. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang mengatur jenis akad dan prinsip transaksi. Dengan landasan hukum yang jelas, operasional bank syariah menjadi lebih aman, transparan, dan terjamin kepatuhannya terhadap syariah. Bank syariah bekerja berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, larangan riba, yaitu tidak mengenakan bunga. Yang kedua, bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, jual beli atau murabahah, yaitu bank membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan. Yang keempat, sewa atau ijaroh, yaitu nasabah membayar biaya sewa atas manfaat barang atau jasa. Yang kelima, keadilan dan transparansi, yaitu setiap akad harus jelas hak dan kewajibannya. Yang keenam, bisnis halal, yaitu dana hanya disalurkan kepada usaha yang tidak melanggar syariah. Prinsip-prinsip ini memastikan transaksi dilakukan dengan keadilan dan kejujuran. Adapun produk dari bank syariah, yang pertama penghimpunan dana. Bank syariah menawarkan beberapa cara bagi masyarakat untuk menyimpan uang secara aman tanpa adanya bunga, yaitu tabungan wadiyah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Tabungan wadiyah artinya nasabah menitipkan uangnya ke bank dan bank menyimpannya dengan aman. Selanjutnya, tabungan mudharabah artinya kerjasama bagi hasil. Nasabah menabung di bank dan bank menyalurkan dana itu untuk usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Selanjutnya, deposito mudharabah sama seperti tabungan mudharabah, tapi untuk jangka waktu tertentu. Nasabah menaruh uang, bank menginvestasikan, dan keuntungan dibagi menurut yang sudah disepakati. Yang kedua, pembiayaan atau penyaluran dana. Bank syariah juga menyediakan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan mulai dari modal usaha hingga pembelian barang, yaitu murabahah, artinya jual beli dengan margin keuntungan. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah keuntungan yang disepakati. Selanjutnya, musyarakah, artinya kerjasama modal. Bank dan nasabah menaruh
modal bersama untuk suatu usaha, dan keuntungan serta resiko dibagi sesuai proporsi modal masing-masing. Selanjutnya, mudharabah artinya kerjasama antara pemilik modal yaitu bank dan pengelola usaha yaitu nasabah. Bank menyediakan modal, nasabah mengelola usaha, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah. Risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika bukan karena kelalaian pengelola. Selanjutnya, ijarah artinya sewa. Bank membeli barang atau aset lalu disewakan kepada nasabah. Nasabah membayar biaya sewa dan setelah masa sewa berakhir, barang dialihkan ke pemilikannya sesuai akad. Selanjutnya istisna, artinya pembiayaan untuk produksi barang atau proyek. Nasabah memesan barang, bank membiayai pembuatannya, dan barang dikirim ke nasabah setelah selesai. Yang ketiga, jasa perbankan. Selain tabungan dan pembiayaan, Bank Syariah juga menawarkan jasa perbankan untuk mempermudah transaksi nasabah, yaitu ada wakalah, kafalah, dan hawalah. Wakalah artinya bank bertindak sebagai perwakilan nasabah dalam transaksi tertentu. Kafalah artinya bank memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas kewajiban nasabah. Dan hawalah artinya bank membantu pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Secara keseluruhan, Bank Syariah hadir untuk memberikan solusi keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah, dengan menghindari riba, maisir, dan goror, serta menerapkan prinsip keadilan dan transparansi. Adapun perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional lainnya. Bank syariah berlandaskan hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan OJK yang melarang adanya riba, masyir, dan goror. Dengan tujuan untuk kemaslahatan sosial dan ekonomi, bank syariah ini mendapatkan keuntungan melalui bagi hasil atau margin. Sementara bank konvensional berlandaskan hukum berdasarkan hukum umum dengan pengawasan dari OJK dan BI, menggunakan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan tidak membatasi transaksi apapun. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan menambah wawasan mengenai bank syariah.